Demikianlah pujian yang patut untuk Allah yang Maha Dikdaya Pencipta segalanya. Salawat berbingkiskan salam tetap tercurahkan kepada insan yang paling mulia. Beliau adalah seorang nabi yang belum pernah jalan-jalan ke Jepang, yang belum pernah merasakan nikmatnya ayam panggang, yang tidak pernah berkebun pinang, bahkan tidak mengenal lelah dalam berperang dan berjuang. Demi menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, siapa dia hadirin? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci. Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan nan bahagia. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati. Al-Quran laksana jimat penyelamat, Al-Quran laksana benteng yang kokoh. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Oleh karena itu, izinkan kami bertiga untuk menyampaikan sebuah topik syarahan Al-Quran dengan judul Al-Quran dan Rancang Bangun Masa Depan Manusia, dengan merujukan firman Allah dalam surah Yunus ayat 57 yang akan dilantunkan oleh rekan kami berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri
manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, menjadikan petunjuk kehidupan, membawa manusia mengamalkannya dalam hidup keseharian. Secara mudah dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan dan tidak berselisih dengan tuntunan agama siapapun dia dan apapun profesinya. Seorang pejabat jika mengamalkan Al-Quran, ia tidak akan korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang jika mengamalkan Al-Quran, ia tidak akan curang mengurangi timbangan meskipun pembeli tak mengerti. seorang suami jika mengamalkan Al-Quran, ia tidak akan selingkuh meskipun sedang sendiri. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang sedang asik memadu kasih, ia tidak akan macam-macam meskipun keadaan mendukung, senyap dan sepi. Betul hadir. Yang keempat, Al-Quran sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, Dipahami ajarannya, diamalkan petunjuknya, niscaya ia akan menciptakan ketenangan bagi kita, jauh dari resah dan gelisah. Siap menghadapi berbagai problematika hidup, siapapun dia dan apapun profesinya. Sejarah telah membuktikan bahwa Al-Quran dulu pernah melakukan perubahan-perubahan fundamental terhadap peradaban manusia yang tiada taranya. Al-Quran mula-mula menjumpai bangsa Arab sebagai tempat berhala, batu, memuji kayu, bahkan patung hantu. Namun dalam jangka waktu kurang dari 9 abad, penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguasai seluruh jazirah Arabia. Al-Quran menyapu bersih segala kepercayaan takhayul dan menggantinya dengan agama yang paling nasional. Ubah bangsa Arab yang cinta ilmu pengetahuan, mereka disulap dengan tongkat wasiat Al-Quran. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita menuju peradaban manusia yang Qurani, mari kita baca Al-Quran, kita pahami isinya, kita renungkan maksudnya, dan juga kita amalkan ajarannya. Dengan demikian, Allah pun menganugerahkan keberkahan kepada kita semua penduduk bangsa ini. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang akan dilantunkan oleh rekan kami berikut ini. walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka